Ali- Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul untuk sama-sama tholabul ilmi dalam majelis kajian Reboan Jiskes BSMI, yang insya Allah pada kesempatan yang baik ini telah hadir Ustadz Itang Rusmana yang akan memberikan ilmunya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada qudwah hasanah Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan juga mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kami hormati Ustadz Itang yang telah hadir di tengah-tengah kita, juga kepada pengurus BSMI dan juga seluruh jamaah setia kajian Reboan. Alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan ini yang akan kita bahas yaitu tentang kitab adab, dan mudah-mudahan dari yang akan disampaikan ini menjadi bekal lah kepada kita untuk sama-sama mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Bagaimana agama Islam itu mengatur segala bentuk kehidupan, baik itu dunia dan juga akhirat. Dan Alhamdulillah telah hadir di ruangan Zoom yang akan membersamai kita, yaitu Itang. Dan oleh karena itu, tanpa memperpanjang kalam, kita buka dulu untuk pertemuan ini dengan kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya, insya Allah majelis ini kita serahkan kepada Ustadz Itang. Kepada beliau, tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih Kang Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم إمام المتقين سيد الغر المحجلين نبينا وقدوتنا وأسوتنا وإمامنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini bertemu berjumpa dalam kondisi sehat walafiat. Semoga semuanya yang hadir di Zoom meeting juga dalam kondisi sehat walafiat, tidak kuat, tidak kurang suatu apapun, berkah dalam hidup, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita rasa syukur, sifat sabar, dan juga ilmu yang bermanfaat, iman dan Islam insyaallah taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, pada malam ini kita mengkaji eh, hadis-hadis ya yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam sahihnya.
Di antara judul yang beliau tulis dalam Sahih Bukhari tersebut ada satu bab, satu kitab ya. Beliau menamakannya dengan kitab yang disebut dengan namanya Kitabul Adab ya, kitab yang berbicara tentang adab. Nah, tentang adab ini perlu kita dalami, perlu kita eh, apa namanya elaborasi ya. Dan juga kajian ini penting untuk menelusuri cara fikir Imam Bukhari, Amirul Mukminin fil hadis dalam menyusun hadis-hadis dalam Kitabul Adab tersebut. Nah, Imam Bukhari dikenal sebagai ulama hadis yang beliau sangat pandai, cerdas, dan cermat dalam menyusun dan menempatkan serta menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan dari hadis-hadis yang beliau tulis yang disebut dengan namanya fiqhul hadis ya, pemahaman dari hadis tersebut. Meskipun kadang satu hadis oleh Imam Bukhari bisa ditempatkan dalam beberapa tema yang berbeda. Nah, karena hadis itu mengandung beberapa makna ya, beberapa kesimpulan yang dipahami oleh Imam Bukhari dan perlu kita pahami bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengutip dalam kitab Fathul Bari, salah satu syarah yang eh, populer ya dalam mensyarah menjelaskan, syarah itu penjelasan. Dalam syarah atau penjelasan tentang hadis Bukhari. Hadis Imam Bukhari ini punya banyak syarah, punya banyak kitab yang menjelaskan. Ada Fathul Bari yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian juga ada Umdatul Qari ya. Kemudian juga ada eh, apa namanya syarah-syarah yang lain. Ada syarah-syarah yang lain. Nah, Imam Ibnu Hajar, beliau sebelum masuk menjelaskan tentang hadis yang ada dalam Kitabul Adab ini, beliau menjelaskan kepada kita yang dimaksud dengan adab itu apa. Sering sekali kita mendengar istilah adab, ya, adab. Ada adab, ada akhlak. Nah, apa adab itu? Kata Imam Ibnu Hajar, minimal ada 4 makna. Ya, tentu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada variasi ya pendapat ketika menerjemahkan, mengartikan dan memahami adab. Kata Imam Ibnu Hajar, adab itu apa? Al-adabu isti'malu ma yuhmad kaulan wa fi'lan. Adab itu diartikan oleh beliau adalah menggunakan kata dan perbuatan yang baik, yang terpuji ya. Al-adab isti'mal ma yuhmadu kaulan wa fi'lan. Menggunakan perkataan dan perbuatan yang terpuji. Perkataan dan perbuatan yang baik, yang terpuji. Tentu terpuji berdasarkan syariat, ya, berdasarkan syariat. Kemarin kita dihebohkan ada yang rame ya, yang lagi rame itu, yang viral, ada orang disuruh baca surat Ad-Duha, tapi hadiahnya minuman keras, ya. Nah, membaca surat Al-Duha baik tentunya ya. Tapi memberikan hadiah minuman keras yaitu yang tidak baik. Bahkan itu cenderung melecehkan ayat Al-Quran ya. Itu perbuatan yang bukan beradab tapi perbuatan yang bisa mengundang azab. Nah, ada adab pakai alif, adab, ada juga ain, azab. Nah, perbuatan yang tadi itu perbuatan yang bisa menimbulkan azab. Ada perbuatan yang menimbulkan siksaan. Nauzubillahi min dzalik.
Adab itu adalah istimal ma yuhmadu qaulan wa fi'lan. Menggunakan perkataan dan perbuatan terpuji. Itu adab, ya. Berarti orang yang kata-katanya baik, kata-katanya sopan, dia boleh dibilang orang yang beradab. Orang yang melakukan perbuatan yang baik, ya mengundang pujian, apresiasi, jasa-jasa, meninggalkan jasa bagi orang lain, itu perbuatan yang beradab, gitu ya. Perbuatan yang beradab. Nah, karena adab itu diterjemahkan oleh Imam Ibnu Hajar sebagai perbuatan menggunakan ya isti'mal ma yuhmadu kaulan wa fi'lan, perbuatan dan perkataan terpuji, itulah orang yang beradab. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Ibnu Hajar mengutip juga wa abbara ba'duhum anhu. Sebagian para ulama menjelaskan, mentakbirkan, ya, menjelaskan, mengartikan adab itu, tentang adab itu apa? Bi annahul akhdhu al ahdu bimakarimil akhlak. Adab itu adalah al ahdu bimakarimil akhlak, menggunakan akhlak-akhlak yang mulia, ya, berpegang kepada akhlak-akhlak yang mulia, menghiasi hidup dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Al akhdhu bimakarimil akhlak, berpegang kepada al akhlak al karimah, akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak mulia yang dimaksud di sini adalah akhlak mulia yang bertepatan dengan syariat Islam. Akhlak mulia yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, yaitu akhlak mulia. Nah, orang yang berakhlak mulia itu adalah orang yang beradab. Baca oleh kita hadis-hadis, ayat-ayat, ya, maka ayat dan hadis banyak menjelaskan tentang al-akhlakul karimah atau makarimil akhlak. Ridho, ya, kemudian dermawan, penyayang, kemudian juga apa namanya simpati, empati, meringankan beban orang lain, kemudian membantu, menolong, ta'awun alal birri wat taqwa dan lain sebagainya. Itu adalah makarimil akhlak dan mereka itulah yang beradab begitu ya, yang beradab. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan adab itu adalah al-wukuf ma'al mustahsana. Ya, ada pada posisi yang yang baik ya, al-mustahsana. Pada hal-hal yang baik, pada hal-hal terpuji, sama lah minimal ya. Mirip-mirip dengan dengan definisi sebelumnya. Al-wukuf ma'al mustahsanat. Nah, al-mustahsanat seperti apa misalkan? Kalau diajak gotong royong membersihkan lingkungan, kita gabung beradab karena dia mustahsanat di kalangan masyarakat. Tapi kalau diajak mabok-mabokan, judi, ini goer mustahsanat, ya itu bukan perbuatan yang baik. Nah, tapi nggak enak misalkan, nah tetap saja, ya itu bukan perbuatan yang baik, bukan mustahsanat. Nah, kemudian juga terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang menolong dan meringankan beban orang lain. Ini termasuk al-wukuf ma'al mustahsanat, dianggap sebagai manusia yang beradab. Kemudian juga ada yang mengartikan adab itu apa? Ta'zim man fauqaka warifku biman dunaka. Orang beradab itu adalah mereka yang ta'zim, memuliakan man fauqaka, orang yang lebih senior. Warifku biman dunaka, sayang kepada
junior. Nah, ini juga bagian dari adab, menyayangi atau menghormati, memuliakan senior dan sayang kepada junior. Nah, itu kalau dari sisi umur. Tapi kalau dari sisi yang lain misalkan, meskipun usianya di bawah kita, hormat kepada guru. Meskipun guru tersebut usianya lebih junior dari kita, itu termasuk bagian dari adab. Kenapa? Karena sang guru lebih di atas kita ilmunya, meskipun usianya di bawah kita. Sementara orang yang beradab adalah ta'zimu man fauqaka, memuliakan orang yang lebih daripada kita posisinya. Posisi ilmu, kemudian juga usia misalkan, jabatan di masyarakat, jabatan sosial. Islam sangat menghargai sekali. Ya, diberi ruang untuk dimuliakan. Itu manusia yang beradab, orang yang beradab. Selama tidak bertentangan dengan syariat, gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari pernah makan. Di samping kanan Nabi itu ada anak kecil. Sementara di samping kiri Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW ketika memberi makanan, membagi makanan, Rasul itu izin dulu kepada orang yang ada di kirinya, di kanannya. Orang yang ada di kanan Nabi ini anak kecil, dia bilang, hal ta'zana li ya an utiya hadat ta'am ala shimali. Boleh nggak kamu izinkan nggak? Kamu mengizinkan nggak kalau aku membagi dulu makanan kepada orang yang ada di sebelah kiri? Siapa yang di sebelah kiri Nabi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kenapa Nabi minta izin dulu kepada yang di sebelah kanan? Karena secara posisi syariat yang pertama kali mesti diutamakan adalah orang yang di sebelah kanan kita. Ya, maka Nabi ketika ingin memberikan kepada Abu Bakar yang secara usia lebih senior, Rasul minta izin dulu tuh kepada yang sebelah kanan. Nah, artinya di sini apa, jamaah sekalian? Rasul menerapkan ta'zim man fauqaka, ya. Rasulullah menerapkan prinsip orang yang lebih senior itu harus dihormati. Tetapi masalahnya pada posisi itu yang senior ini adanya di kiri, bukan di kanan, gitu ya. Tapi Rasul juga dalam hal ini tidak melanggar adab syariat. Karena kalau syariat, utamakan dulu sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Ya, ibada bima yaminika, mulai dari sebelah kanan. Ya, Rasulullah senantiasa seperti itu. Nah, karena syariat menetapkan berilah, bagikan itu kepada sebelah kanan, maka Nabi minta izin dulu ke sebelah kanan karena haknya dia yang ada di sebelah kanan. Ya, hal ta'zan ali, kamu izinkan nggak kalau aku memberikan makanan ini terlebih dulu kepada orang yang sebelah kiri. Sebelah kiri Rasul kan mertua Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Artinya juga Bapak Ibu sekalian, ya, syariat itu di atas segala-galanya gitu. Syariat itu di atas segala-galanya. Yang pertama-tama mesti kita ikuti itu adalah, yang diikuti dulu itu apa? Diikuti itu adalah aturan syariat. Orang yang beradab, orang yang berpegang teguh kepada syariat. Gitu. Baru setelah syariatnya selesai, baru kita eh, turun lebih ke bawah lagi, adat istiadat yang ada di masyarakat. Nah, jadi definisi yang ketiga, adab itu diartikan sebagai ta'zim man fauqaka, memuliakan orang yang lebih posisinya di atas kita. Di wilayah tentu Pak RT, Pak RW, ya, eh, eh, Pak Dekot, LMK, secara kewilayahan mereka itulah tanda petik ya para penguasa wilayah. Mereka ini para pembesar di wilayah, para ketua di wilayah. Maka sebagai bagian dari adab memuliakan mereka, menempatkan mereka.
Itu juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menaklukkan kota Mekah. Ya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib beliau mengatakan kepada Nabi, ya, ketika Abu Sofyan itu masuk Islam, kata Al-Abbas, Inna Abu Sofyan rojul yuhibbul fakhr. Ya. Wahai Rasulullah, Abu Sofyan ini sosok yang senang, ya, posisi gitu. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakomodir itu. Kata Nabi, Man dakhala al-masjid al-haram fahuwa amin, wa man aghlaqa babahu fahuwa amin, wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk Masjidil Haram aman, nggak akan diganggu oleh pasukan Islam. Yang menutup pintu rumahnya, dia aman, tidak diganggu oleh pasukan Islam. Dan mereka yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia juga akan mendapatkan keamanan. Nah, yang penting nama Abu Sufyan kan ada. Rasulullah mengakomodir Bapak Ibu sekalian. Itu takzim, ya, memberikan posisi, menghormati orang-orang yang memang punya positioning, punya jabatan di masyarakat. Kita bilang namanya tokoh masyarakat. Nah, itu takzim man fauqaka. Tentu kalau secara usia maka yang muda hormati yang tua. Di rumah maka anak hormat kepada orang tua, ya. Tapi orang tua sayang kepada anak. Di organisasi yang junior-junior itu mesti hormat kepada yang senior. Yang senior juga mencintai dan menghormati, memuliakan yang junior-junior. Itulah adab. Al-ahdu ta'zimu man fauqaka warifku biman dunaka. Ya, memuliakan orang yang posisinya lebih tinggi dan menyayangi mereka yang posisinya lebih rendah. Ada juga yang berpendapat adab itu apa? Innahu ma'khudun minal ma'dabah. Adab itu diambil dari ma'dabah. Ma'dabah itu adalah makanan yang dihidangkan untuk tetamu. Wahia ada'watu ila ta'am. Ma'dabah itu adalah undangan makan, ya. Wasumya bidzalika. Kenapa undangan makan itu? Kenapa adab satu rumpun kata dengan undangan makan? Li'annahu yud'a ilaihi. Ya, karena adab itu sesuatu yang harus didatangi. Sebagaimana ma'dabah, undangan untuk makan, ya kita harus datang. Ya, sebaiknya didatangi. Idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang kan harus datang. Nah, adab itu, ya, sesuatu yang harus didatangi, harus dilakukan, harus dijaga, harus diperhatikan. Ya, karena dengannya kebaikan demi kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu secara definisi, ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan adab. Nah, kemudian Imam Imam Bukhari rahimahullahu taala, ya, beliau mengawali kajian kajiannya ini dengan apa? Dia awali dengan, ya, mengutip hadis Imam Bukhari, ya, hadis Bukhari. Bab yang pertama yang beliau kutip itu adalah babu qaulillahi ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ya, Fuan Ustaz, ya, tolong diperbesar lagi. Nah, udah besar. oi, masih Udah masih cukup. agak kecil. Di Ya, Zoom Ini Ustaz. Zoom. segini udah kelihatan nggak? oi, Nah, udah besar, agak besar Ustaz. Nah, siap siap. segini ya, cukup ya. Ya, Oh, lah, cukup siap. cukup. Oke, ini bagusnya pada mencatat nih. Kalau ada kata-kata atau hal-hal yang perlu dicatat, catat silakan. Bab qaulillahi ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi. Nah, Imam Bukhari mengawali bab adab ini dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, wa wassaynal insan, dan kami perintahkan manusia biwalidayhi ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nanti ada penjelasan dari Imam Ibnu Hajar, ya, kenapa ini menjadi pertama gitu.
eh, dalam Sahih Bukhari dikutipkan. Kalau kita pahami secara sederhana, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, adab utama yang harus dipegang oleh kita itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu poinnya ya. Orang beradab, manusia beradab itu kalau dia baik sama orang tua. Dia baik mana tetangga, dia baik sama si fulan, si fulan. Tengok dia baik nggak sama orang tuanya? Kalau dia tidak baik sama orang tuanya, itu nggak beradab itu. Dia tidak pandai menempatkan aulawiyat, prioritas. Prioritas kebaikan, ya prioritas kebaikan itu kepada orang tua. Tentu setelah iman kepada Allah, ya, iman kepada Allah itu kan sudah selesai ya. Nah, tahap yang kedua, level yang kedua itu adalah kepada kedua orang tua. Nanti itu di bawah, dalam kitab adab ini Imam Bukhari menjelaskan adab kepada orang tua. Nanti bahkan dirinci sama beliau. Kalau orang tuanya musyrik, apakah juga masih boleh berbuat baik sama mereka? Kalau seorang istri punya suami, ya, ibunya, si istri ini, ibunya itu musyrik, non-muslim. Boleh nggak berbuat baik sama ibunya tanpa izin suaminya? Nah, kemudian kalau kita punya saudara, saudara musyrik, ya apakah ini dijaga nggak? Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, jadi pesannya yang tertangkap adalah kebaikan terbesar yang harus dijaga oleh kita setelah beriman kepada Allah adalah wabil walidaini ihsana. Itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Gitu ya. Padahal nanti tuh adab adab kan banyak ya. Nanti tuh sayang kepada binatang termasuk adab. Pokoknya bab orang tua ini dalam kitab adab ini detail sekali. Nanti kita nikmati ya hadis-hadisnya. Maka dikutip oleh Imam Bukhari sebuah hadis ya nomor 5970. Haddatsana Abdul Walid, haddatsana Syu'bah, ya ceritakan kepada kami Abdul Walid, kemudian menceritakan kepada kami Syu'bah, qala Al-Walid ibn Aizar akhbarani qala sami'tu Aba Amr Asy-Syaibani yaqul. Aku mendengar Abu Amr Asy-Syaibani berkata, akhbarona sahibu hadhihi dar, menceritakan kepada kami pemilik rumah ini, wa auma abiyadihi ila dari Abdullah, dan dia mengisyaratkan menunjuk rumahnya Abdullah, ya entah Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar, nanti kita lihat, atau Abdullah bin Mas'ud. Nah, sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat ini, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling Allah cintai? Nah, qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Amal terbaik itu adalah salat pada waktunya. Salat pada waktunya. As-salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyun. Lalu apa lagi wahai Rasul? Sabda Rasul, thumma birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Qala thumma ayyun. Berikutnya apa lagi wahai Rasul? Qala al-jihadu fi sabilillah. Berikutnya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita melihat ya, pertama salat, ya udahlah salat karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah dengan segala haknya. Ketika hak Allah ini selesai, turun tuh kepada hak manusia. Manusia pertama yang berhak mendapatkan kebaikan
mendapatkan apresiasi, mendapatkan atensi siapa? Al-walidain, kedua orang tua. Ya, bahkan Rasulullah ditanya, apalagi jihad? Jihad ditempatkan setelah birrul walidain. Nah, apa kata Imam Ibnu Ibnu Hajar Asqalani radhiyallahu rahimahullahu taala? Dia mengatakan begini, waqala Ibnu Tin, Ibnu At-Tin, ya, nama ulama namanya Ibnu Tin. Taqdimul birri 'alal jihad yahtamilu wajhain. Di hadis tersebut mengedepankan Rasulullah ketika ditanya setelah sholat apa? Itu adalah birrul walidain. Taqdimul bir 'alal jihad. Rasulullah mengedepankan berbuat baik kepada orang tua daripada jihad di jalan Allah yahtamilu wajhain. Bisa dipahami dari dua sisi, ya. Kemungkinan ada dua sisi, ada dua kemungkinan yang bisa kita pahami kata Ibnu Tin. Apa dia? Ahaduhuma at-ta'diyatu ila naf'il ghair. Ya. Yang pertama at-ta'diyah ila naf'il ghair. Wasani anna alladhi yaf'aluhu yara annahu mukafa'atun ala fi'lihima faka'annahu yara anna ghairahu afdal minhu panabbahahu ala isbatil fadilah fihi. Yang pertama kata Ibnu Tin, mungkin saja bakti kepada kedua orang tua didahulukan daripada jihad at-ta'diyah ila naf'il ghair. Ya, karena berbuat baik ya kepada orang lain at-ta'diyah ila naf'il ghair. Jadi ada perbuatan baik yang berefek domino gitu kalau bahasa kita. Ada berbuat baik untuk kita doang. Tapi ada perbuatan baik itu berefek kepada yang lain. Ya, mengundang kebaikan-kebaikan berikutnya, kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, kata Ibnu Tin bahwasanya berbuat baik kepada orang tua ini ta'diyah kategorinya, perbuatan baik yang mendatangkan kebaikan-kebaikan-kebaikan. At-ta'diyatu ila naf'il ghair. Ya. Wasani yang kedua, annalladzi yaf'aluhu yara. Yang kedua itu kemungkinannya kenapa perbuatan baik didahulukan daripada jihad? Ya. Pendapat yang kedua melihat annahu mukafa'atun ala fi'lihima sebagai bentuk balasan atas kebaikan kedua orang tua kepada anaknya. Kita bisa kan anak kenapa disuruh berbuat baik kepada orang tua? Kebaikan orang tua ini sudah terlalu banyak dan terlalu besar ya kepada kita dan konsepnya adalah kita harus berbuat baik kepada mereka sebagai balasan kebaikan yang mereka lakukan kepada kita. Kalau dalam Islam kan idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kita dapat kebaikan dari orang, maka balaslah kebaikan itu dengan yang lebih baik atau minimal sama dengan kebaikan yang pernah dia lakukan kepada kita. Jadi kalau Islam itu tahu balas budi lah kira-kira begitu, sebagai bentuk balas budi. Ya, annahu mukafa'atun ala fi'lihima. Bahkan ada seorang sahabat nanya sama Nabi SAW, ya Rasulullah kalau saya gendong kedua orang tua, ibu saya gendong ketika naik haji dari Madinah ke Mekah, apakah itu sudah cukup untuk membalas kebaikannya? Kata Nabi, belum. Itu nggak seberapa dibanding kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kepada kamu gitu ya. Nah, maka berbuat baik kepada orang tua ini didahulukan karena sebagai bentuk pembalasan, balasan ya, balas budi atas kebaikan mereka kepada kita. Kalau dalam bahasa, kalau dalam fikih, dalam akhlak ya, di antaranya apa? Nikmat
orang tua ini ni'matu sababil ijad. Sebab orang tua ya kita hidup di dunia. Kita ada di dunia ini gitu ya. Ini jasa orang tua kan? Ibu yang mengandung ya, kemudian melahirkan, menyusui, ngurus dan lain sebagainya. Nah, faka'annahu yara anna ghairahu afdal minhu. Ya, seakan-akan dia tuh melihat bahwasanya ada yang lebih baik gitu. Yang nanya ini kepada Nabi, apalagi wahai Rasulullah, ya, mungkin ada yang lebih baik lagi. Ka'annahu afdal min anna ghairahu afdal minhu. Seakan-akan ketika nanya, ya Rasulullah, apa perbuatan yang paling Allah cintai? Salat. Perbuatan apa yang Allah paling cintai wahai Rasulullah? Birrul walidain gitu. Seakan-akan yang nanya ini kayaknya masih ada deh yang lebih baik daripada itu gitu. Nah, kata Rasulullah birrul walidain. Kayaknya ada deh yang lebih baik dari itu. Kata Rasulullah jihad. Nggak bisa. Nah, maka Rasul menegaskan fanabbahahu, Rasul mengingatkan kepada yang bertanya tadi. Ala isbatil fadilah fihi. Tentang tetapnya keutamaan dalam berbuat baik kepada orang tua. Bahwasanya berbuat baik kepada orang tua utama sekali. Kultu, kata Imam Ibnu Hajar mengatakan wal awwal laisa biwadih wa yuhtamal annahu quddim litawaqqufil jihad alaihi. Nah, ini pendapatnya Ibnu Hajar. Kata Ibnu Hajar, kenapa berbuat baik kepada orang tua itu lebih utama daripada jihad? Karena nanti dalam syariat disampaikan, orang kalau mau berjihad, Rasul tuh nanya dulu, orang tuamu masih hidup nggak? Ketika ditanya, orang tua saya masih hidup. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fafihima fajahid." Kamu berjihad saja dalam ngurus kedua orang tua. Meskipun itu dalam konteks namanya jihad hujumi ya, yaitu jihad yang sifatnya ofensif. Tapi kalau jihad yang bersifat defensif, ya bertahan, ini wajib kepada siapapun, tidak ada alasan dia tidak berjihad, tidak mempertahankan tanah air ketika musuh datang untuk menyerang. Jadi ini yang paling logik gitu Bapak Ibu sekalian. Kenapa berbuat baik kepada orang tua didahulukan atas jihad? Kata Nabi SAW, kata Ibnu Hajar, annahu quddim litawaqqufil jihad alaihi. Karena jihad itu bergantung ya dengan berbuat baik kepada orang tua. Id min birril walidain, termasuk berbuat baik kepada orang tua, isti'zanuhuma fil jihad. Ya, kalau mau berjihad itu mesti izin dulu kepada kedua orang tua. Lisubutin nahyi anil jihad bi ghairi idnihima kama ya'ti qoriban. Karena ada larangan yang tegas, ya, tidak boleh berjihad kalau tanpa diizinkan oleh kedua orang tua. Artinya apa? Hak orang tua ini sangat besar sekali. Maka Rasulullah SAW mengedepankan birrul walidain daripada jihad fi sabilillah. Itu komentarnya Imam Ibnu Hajar Asqalani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kalau kita menyaksikan para pejuang di Gaza di Palestina ya, mereka itu kalau mau masuk pasukan ya dan mereka siap untuk mati itu minta izin dulu pada kedua orang tuanya, kemudian mereka mengikrarkan apa namanya kesaksian atau baiat begitu ya. Tapi setelah mendapatkan restu dan mendapatkan izin dari kedua orang tuanya sebagai bagian dari prosedural di dalam syariat. Kemudian Bapak Ibu sekalian ini bagus ya. Kedua orang tua ini siapa di antara mereka yang prioritas gitu. Ada ibu, ada ayah, ada ibu. Ayah dulu, ibu dulu. Nah, di hadis berikutnya Imam Bukhari membuat bab man ahakkun nas bi husni suhbah. Siapa orang yang paling berhak untuk diperlakukan baik? Maksudnya siapa di antara ayah dan ibu gitu.
yang lebih utama atau menjadi prioritas. Dikutiplah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah SAW. Faqala ya Rasulullah, man ahakkun nas bihusni suhabati. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baikku? Kata Nabi, ummuka, ibumu. Summaman, siapa lagi wahai Rasulullah setelah ibu? Qala ummuka, masih ibumu. Tiga kali, summa qala, summa abuka. Kemudian orang tuamu, ayahmu. Ya, ini menarik. Imam Ibnu Hajar mengutip pendapatnya Ibnu Battal. Jamaah ya, Ibnu Battal mengatakan, muqtadahu, ya, kandungan dari hadis itu ayyakuna lil ummi salah satu amsal malil ab milal bir. Kandungan hadis tersebut adalah ibu berhak mendapatkan 3 kali lipat perbuatan baik yang dilakukan kepada ayah. Ya, qala wa kana zalika. Alasannya apa? Kata Imam Ibnu Hajar, kata Imam Ibnu Battal, wa kana zalika. Hal itu disebabkan li su'ubatil hamli. Ya, karena ibu itu mengalami susahnya mengandung. Mengandung itu susah. Di awal kandungan, di tengah kandungan, kandungan semakin tua, ya, semakin berat, aktivitas semakin terbatas. Masya Allah. Kemudian setelah itu apa? Summal wad'i. Kesulitan ketika melahirkan. Ya. Kemudian siapa apa lagi? Summar rodha'. Setelah itu kesulitan ketika masa penyusuan. Fahadhihi tanfaridu bihal Kesulitan-kesulitan ini hanya dialami oleh ibu. Watashqa biha. Dia sengsara, mengalami kesengsaraan. Ya, mengalami kesulitan, mengalami situasi yang sulit sekali dengan mengandung, melahirkan, menyusui. Thumma tusyarikul aba fit tarbiyati. Kemudian setelah itu ada fase berikutnya apa? Fase pendidikan. Nah, di sini ibu dan ayah berkolaborasi. Tusyariku al-aba fit tarbiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, di ayat dia katakan, ya, Allah berfirman, wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini. Ya, wa hamluhu wa fisaluhu. Mengandung, menyusui itu dalam sekian fase. Salasuna syahro, ya, 30 bulan. Kemudian juga ada ayat ibu itu mengalami wahnan ala wahnin. Ya, mengalami fase di satu kelemahan kepada kelemahan berikutnya. Satu kepayahan dengan kepayahan berikutnya. Jadi kalau ada anak kurang ajar sama orang tua, ya, terutama ibu, Masya Allah, itu perbuatan yang sangat berat sekali. Nanti ada hadis yang mengatakan, jangankan mencaci maki langsung. Kalau ada perbuatan yang menyebabkan balasannya adalah cacian makian kepada orang tua, maka itu juga perbuatan dosa besar. Ya, la tasubbur rajul fayasubbu abah wa yasubbu ummah. Jangan mencela orang lain. Nanti dia akan balasnya itu bukan hanya kepada dia, tapi dia ngebalasnya itu kepada mencaci ayahnya, mencaci ibunya. Nah, kemudian kata Ibnu Battal dia mengatakan, ya, summa tusyarikul aba fit tarbiyah. Setelah itu ibu berkolaborasi dengan suaminya dalam mendidik anak, dalam mengasuh, dalam pengasuhan, dalam pendidikan, ya, dalam pengarahan dan lain sebagainya. Oleh karena itu pula mungkin anak-anak ini lebih nempel kepada ibunya. Ya nggak mana gimana nggak nempel, ya, dia 9 bulan nempel di rahim. Kemudian setelah itu nempel juga 2 tahun nyusu, Masya Allah.
Wajar kalau anak-anak itu lebih merindukan ibunya ya. Ibunya hilang, nangis anak tuh. Padahal bapaknya ada di samping. Tapi bapaknya hilang, ya dia nggak nyari gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini konsepsi ketangguhan dan kekokohan dalam keluarga. Setelah itu kata Imam Ibnu Battal, beliau mengatakan, wa qad waqa'atil isyaratu ila dzalika fi qaulihi ta'ala. Isyarat tentang itu ada dalam firman Allah, wa wasainal insana biwalidayhi, ya, kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Si ibu itu mengandung dalam kondisi kepayahan kepada kepayahan berikutnya, Masya Allah. Wa fisaluhu fi amain. Setelah itu sang ibu, ya, dia menyusui dan setelah itu menyusui 2 tahun dan menyapihnya. Pasawwa bainahuma fil wisaya wa khassal umma bil umuri salasa. Maka di ayat tersebut, ya, jamaah sekalian, kata Imam Ibnu Battal, Allah Subhanahu wa taala sawwa bainahuma fil wisaya. Kalau bab berbuat baiknya mah Allah samakan, ya. Allah samakan kan, wa wassainal insan biwalidai. Manusia, Allah kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi setelah itu wa khassal bil umuri salasah. Allah menjelaskan tentang keistimewaan sang ibu dengan 3 tugas tadi itu. Wa hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu mengandung dari satu kondisi lemah kepada kondisi lemah berikutnya. Sudah ngandung, nanti ketika mau lahiran itu berat lagi gitu. Wahnan lagi, wahnan fil hamli wa wahnan fil wad'i. Ngandungnya berat, melahirkannya juga berat. Setelah itu apa? Radha'ah, menyusui ya. Berapa lama? Wa fisaluhu fi amain. Disapi setelah pasca 2 tahun. Nah, itu isyarat. Ini selaras dengan hadis yang tadi disampaikan. Maka karena kesulitan ibu lebih besar daripada kesulitan ayah, Rasul ketika ditanya, siapa yang paling berhak untuk mendapatkan apresiasi? Ibumu, ibumu, ibumu. 3 kali oleh Nabi disebut. Ada seorang pakar teknologi di Turki ya, namanya Barkadar. Beliaulah yang menemukan drone Barkadar, maka namanya disebut menjadikan nama dari drone tersebut. Dan drone-nya banyak dipesan oleh dunia sebagai drone pertahanan yang bisa mengangkut atau membawa terbang bom sekitar sekian kilogram gitu ya. Nah, siapa otak di balik kecerdasan si Barkadar ini? Ibunya luar biasa. Dia punya 2 anak, Bapak Ibu sekalian, dan semuanya melek dalam dunia teknologi. Dan itu yang berperan besar untuk membangun kebangkitan teknologi pertahanan di Turki hari ini. Ya, dia pesawat terbang, kemudian juga kapal induk, kemudian juga roket-roket, ya, roket balistik. Ya, Turki sudah mulai mengembangkan. Kemudian juga drone, ya, mereka mengembangkan dan lain sebagainya. Termasuk juga eh, tank anti tank anti pesawat, ya, tank baja, artileri dan lain sebagainya. Nah, di balik sukses itu siapa? Ibunya. Itu juga ada cerita jamaah sekalian. Ya, ada seorang yang hebat ya dalam dunia sejarah Islam. Ayahnya tokoh besar Madinah. Tokoh besar Madinah ini namanya Rabi'atul Ra'yi. Rabi'atul Ra'yi ini adalah gurunya Imam Malik radhiyallahu an, rahimahullahu taala. Nah, Rabi'ah itu punya ayah. Saya lupa nama ayahnya ya. Nah, ayahnya ini dia berangkat jihad, ya, berangkat jihad, Bapak Ibu sekalian. Dalam medan jihad,
Dia sekitar 10 tahun atau 12 tahun gitu ya, atau 20 tahun ya. Nah, tapi ketika sebelum dia berangkat jihad, dia meninggalkan di rumah anak yang masih dalam kandungan, ya meninggalkan istri dan dia meninggalkan 30.000 dinar bekal untuk istrinya. Setelah sekitar 20 tahun di medan jihad, dia pulang tuh ke Madinah. Nyampe ke rumah, dia melihat ada sosok laki-laki di rumah. Itu adalah anaknya. Berantem mereka, kata ibunya itu ayahmu, ya, itu ayahmu. Kemudian dia eh, di rumah ya ngobrol sama istrinya, dia nanya katanya. Dia bertanya begini, dulu saya nitip uang 30.000 real, 30.000 dinar itu masih ada nggak? Kata ibunya, kata istrinya ya, ntarlah nanti kita bahas kata beliau. Ya, kita sholatlah dulu katanya. Kamu sholatlah dulu tuh ke Masjid Nabawi. Sholat beliau di Masjid Nabawi. Pas habis sholat, dia melihat ada halakoh ilmu dihadiri oleh jamaah yang sangat banyak sekali. Kemudian dia nanya kepada orang di samping, siapa dia katanya. Yang ditanya itu justru heran. Kok kamu nanya kepada orang yang tidak berhak atau tidak pantas ditanyakan? Saking viralnya dia, kok kamu masih nanya? Berarti kamu bukan orang sini. Dia mengatakan, betul saya bukan orang sini. Ayahnya itu namanya Farukh, ya saya masih ingat, baru ingat, namanya Farukh. Eh, siapa dia? Kata jamaah tersebut, dia adalah Rabi'atul Ra'i, Rabi'ah Ar-Ra'i. Ar-Ra'i itu artinya orang yang cerdas, ya. Oh, di apa namanya dihadiri majlisnya oleh ratusan atau bahkan mungkin ribuan jamaah. Dia pulang ke rumah, temu lagi sama istrinya, istrinya nanya, kamu dari masjid? Iya. Apa yang kamu lihat? Ya, ternyata di sana ada halakoh ilmu yang dihadiri oleh manusia yang luar biasa. Istrinya nanya lagi, kamu tahu siapa dia katanya? Iya tahu, siapa dia? Anak kita. Kata istrinya, apakah kamu milih anak yang cerdas, yang pinter, jadi ulama hebat, atau masih nanya duit 30.000 dinar tadi? Kata suaminya, udahlah, katanya saya mendingan punya anak yang hebat seperti anak kita itu tadi. Kata istrinya ya, itu anak jadi hebat itu, kata dia, bukan gratisan juga, itu ada ongkosnya. Duit 30.000 dinar itu udah habis juga untuk menyekolahkan dia. Masya Allah. Jamaah sekalian, yang saya ingin highlight adalah ya peran ibu ini luar biasa. Tinggalkan suaminya puluhan tahun, tapi anaknya tumbuh menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab, itu materi kita pada malam ini, Bapak Ibu sekalian. Bicara tentang kitab adab, adab sudah saya jelaskan. Kemudian Imam Bukhari bab yang pertama dalam kitab adab ini mengetengahkan tentang berbuat baik pada orang tua. Pesannya seakan-akan pintu adab besar itu adalah berbuat baik kepada orang tua. Sebelum berbuat baik, hal-hal yang lain orang tua menjadi prioritas. Wallahu alam, Kang Irfan, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya kembalikan kepada antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz atas penjelasan tadi. Masih dua hadis sebenarnya Ustaz ya. Dengan panjangnya Ustaz menjelaskan dua hadis ini. Insya Allah Alhamdulillah. dari dua hadis yang disampaikan Ustaz tadi, kalau kita catat poin-poinnya jadi berkembang juga banyak Ustaz ya. Ada dua hal yang disampaikan, inti dari dua hadis tersebut adalah yang pertama bahwa orang tua adalah faktor kesuksesan ya daripada seseorang selama ia hidup di dunia. Jadi dari hadis yang pertama ini dan juga hadis yang kedua masih nyambung juga Ustaz ya tentang berbuat baik atau adab yang utama adalah orang tua. Itu mungkin kalau sedikit yang bisa saya tangkap Ustaz. Dan untuk memperdalam lagi kajian ini ada kesempatan untuk tanya jawab kepada jamaah sekalian yang mengikuti dari awal sampai
pukul 9 ini satu pertanyaan mungkin dari jamaah sekalian silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Pak Jazuli silakan Pak. Ya, izin bertanya, Pak Moderator, Pak Irfan. Mangga Izin Pak. bertanya, Ustaz. Apa nih baru bisa join? Siap, siap. Alhamdulillah, terima kasih Jazakallah Ustaz atas materi yang luar biasa. Mengingatkan kembali kebaikan kita yang harus kita utamakan kepada orang tua. Tadi disampaikan, kelihatannya kalau yang saya tangkap, orang tuanya yang masih hidup nih Ustaz. Hmm, Eh, si anak mungkin punya kesalahan, tapi belum sempat meminta maaf, tapi orang tua sudah, dua-duanya sudah tidak ada. Nah, ini langkah-langkahnya bagaimana supaya tentu juga dia ingin berbakti pada orang tua, meringankan apa namanya persoalan pertanggungjawabannya kepada Allah di kubur dan seterusnya, dan juga memperbaiki dirinya. Ini eh, kira-kira bagaimana anak tersebut saat apa yang mesti dilakukan gitu. Kalau orang tuanya hmm. sudah wafat tapi belum sempat meminta maaf kan, kalau minta maaf harus, kalau yang saya tangkap harus ketemu dulu ya, yang minta Iya, maaf gitu. Itu kira-kira gimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. iya. Wallahu a'lam bishawab ya. Tidak ada jalan lain dalam posisi seperti itu, Ustaz. Kecuali ya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni perbuatan salah kita, khilaf kita kepada makhluk, kepada manusia. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Allah membalas atau memberikan apresiasi lah kepada kesungguhan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, ya, kecuali orang yang bertaubat kemudian beriman dan beramal soleh. Buktikan kesungguhan minta ampun tersebut, penyesalan itu dengan perbuatan baik, ya. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tutup, ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Karena kita sudah nggak bisa lagi ya untuk berkomunikasi, tidak bisa secara langsung. Yang kedua adalah berbuat baik kepada mereka yang sudah nggak ada. Itu misalkan dengan mendoakan, kemudian sedekah atas nama almarhum, almarhumah, kemudian juga sambung silaturahim dengan kerabat almarhum, almarhumah, bahkan dengan kawan-kawan almarhum, almarhumah yang dulu baik dengan almarhum atau almarhumah gitu. Gak ada hadisnya ya, memuliakan mereka, kemudian juga menunaikan wasiat yang diwasiatkan kepada kita dari almarhum almarhumah. Jadi mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kepada almarhum itu atau almarhumah itu bisa melapangkan almarhumah sehingga bisa memaafkan kita. Wallahu a'lam bishawab ya. Yang jelas nanti di akhirat kan pasti ada persidangan kalau memang menerima atau ada yang menuntut itu pasti akan diselesaikan. Nah, mudah-mudahan dengan 5 perbuatan yang tadi itu bisa melapangkan eh, kita ya, menghapus kesalahan kita yang pernah dilakukan kepada mereka semasa di dunia. Ala kulli hal nanti urusannya memang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, itu saya Jazuli yang bisa anak tanggapi. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, jazakumullah khairan. Afwan, afwan, Zat. Alhamdulillah sudah cukup ya Ustaz untuk pertanyaannya karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:05. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz Itang yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Untuk pekan depan berseri saja, tambah lagi Insya Ustadz Allah. hadisnya. Insya Allah. Jadi nanti ada hadis, ada tafsir, mungkin begitu ya. Kita ada akhlak Iya, Ustadz. supaya lebih apa namanya? Karena ini kalau kalau sampai selesai ya mungkin Panjang setahun ya. itu belum selesai. Baik, Insya Ustadz. Allah, Zat. Kita di apa namanya?
dinamis lah ya. Kita Baik, Ustaz. variasikan insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah untuk pekan depan kepada jamaah yang setia kita gabung lagi, bisa bergabung lagi mudah-mudahan di kajian Rebuan Diskes BSMI dengan tema-tema yang insya Allah akan menambah wawasan pengetahuan kita. Amin, Eh, amin. Jazakallahu khair juga kepada seluruh peserta yang hadir. Dari Bengkulu juga ada nih, Dokter Nurholis ya. Ada Ya. juga dari mana yang luar Bogor atau luar Jakarta nih, Jawa Jabodetabek. Alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya. Kita Itu Prof lagi di Mesir atau belum? Belum berangkat? Sudah sampai Ustaz. Lagi persiapan untuk pelatihan besok. Jadi Oh, besok eh, pelatihan ya. pelatihan untuk dokter-dokter dari Bulan Sabit Merah Mesir dan Bulan Hmm, Sabit Merah Palestina untuk hmm, penyembuhan luka. Jadi punya iya, iya, terapi iya. yang mudah-mudahan lebih mujarab, lebih mutakhir gitu ya, dan lebih Iya, iya. efisien untuk ya, mengirit bahan dan juga penyembuhan lebih cepat, insya Allah. Hmm, mabruk, Alhamdulillah. mabruk. Udah Insya Juli nggak Allah. ikut, Pak? Ustaz. Kebetulan saya kurang sehat kemarin tuh saat jadi diwakili Pak Rudi yang lebih sehat sudah siap. Saya habis Oh, ya ada kegiatan Jogja balik iya, 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 tiba-tiba iya. badan ngedrop dan dirawat sempat 3 hari. Masya Allah. Safakallah, Ya, safakallah. alhamdulillah sudah Iya, lumayan. iya. Nanti saya temenin lah kalau Pak Jazuli mau jalan. Siap. Insya Allah Ustaz. Mudah-mudahan amin. Iya, iya. Alhamdulillah. Siap, Dengan siap. Quran Madani apa? Madani 5 Mardani 5 kita berangkat Iya, untuk iya, rumah sakit insya Allah. Pasaman mudah-mudahan Amin, insya Allah, jalan insya insyaallah. Allah. Siap Ustaz. Insyaallah. Saya Waalaikumsalam. nunggu Siap. diajak, Pak Jaz. Siap insya Allah tim medis menyusul IMT BSMI tergabung Masya dalam Allah. Hmm, tim BSMI insya Allah. Dan besok juga kami ke Jogja untuk melihat ini Ustaz apa gudangnya hmm, MDMC yang sudah tersertifikasi IMT WHO. Jadi, hmm, kami juga lagi proses akreditasi. Nanti insya Allah kalau sudah terakreditasi kita bisa kirim tim IMT ke luar, ke Palestina, ke negara lain dengan apa namanya hmm. koordinasi dengan WHO insya Allah. Mudah-mudahan lebih lancar. Demikian. Sukses ya, Pak Ya, Jaz, untuk Insya BSMI-nya. Allah Insya Allah. semuanya juga sama-sama sukses. Insya Allah. Amin, insya Allah. Baik, Bapak Ibu semua, kita tutup aja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum Apa? warahmatullahi Wal wabarakatuh. asri kalau penutup majlis itu disunahkan. Wal asri. Di Ya, kita innal sama-sama insana baca lafi wal asr. Wal asr. Alhamdulillah min Innal insana syaitanir lafi khusrin Inna illa insana إلا الذين آمنوا الذين وعملوا amanu wa amilus الصالحات solihati wa وتواصوا بالحق tawasaw bil وتواصوا haqqi wa بالصبر. tawasaw bis sabr. Shadaqallahul آمين آمين azim. Kalau آمين. saya SD dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi jazakumullah wabarakatuh. Ustaz. Kita Syukran, syukran para terima kasih jemaah. banyak Amin. Pak Irfan juga. Barakallahu fikum.